Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita dipertemukan sehat kuat dan menikmati hadirat Tuhan, menerima kebenaran firman. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kita akan belajar dari satu perikop, Yesaya pasalnya yang ke-40. Ada 31 ayat di sana. Dan ayat yang terkenal kemudian menginspirasi, salah satu ayat yang menginspirasi lagu yang kita nyanyikan tadi di ayat 29, 30, 31. Tidak apa-apa jika ayat ini yang akan kita baca sebelum kita masuk mempelajari Yesaya pasal 40. Saya baca ayat 31 saja. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini memang menjawab kelesuan orang Yehuda. Menjawab kelelahan mereka. Sekian tahun orang-orang ini ada di pembuangan di Babel. Tidak bisa hidup bebas. Mereka harus bergumul dengan identitas diri. Karena sebagai sebuah bangsa mereka sudah terinjak-injak. Tidak ada harga diri sama sekali. Mereka status orang buangan, diperbudak, diperhamba, disuruh hidup dan menghidupi kota-kota yang bukan kampung halaman mereka. Mereka harus berbaik-baik kepada para pembantai. Karena orang Babel telah menyerbu Yehuda, membantai begitu banyak sanak saudara mereka dan menyisakan orang-orang untuk dibuang. Ini adalah perendahan yang sangat rendah. Setelah mereka mengalami ini sekian tahun, kelesuan menimpa. Kelelahan menimpa. Mereka tidak mau lagi. Bahkan kepada nabi-nabi zaman itu, kepada hamba-hamba Tuhan zaman itu. Mereka menolak firman Tuhan lewat Nabi Yeremia. Mereka tidak mau. Kami tidak mau dijajah, kami tidak mau dibuang. Dan kalaupun ada di tempat pembuangan, kami tidak mau berbuat apa-apa. Capek, lelah. Mana mungkin kami bisa secara mental bekerja, berkarya di tanah orang-orang yang telah membantai dan menganiaya kami. Inilah perasaan mereka. Tetapi firman Tuhan kemudian datang kepada Deutero Yesaya. Dia adalah seorang nabi anonim, tidak dituliskan namanya siapa, tetapi dia menulis dalam tradisi penulisan Nabi Yesaya yang pernah hidup
berkarya menyampaikan firman Tuhan 150 tahun sebelumnya. Dan karya dari Yesaya asli itu sampai pasal 39. Yesaya pasal 39. Tetapi Tuhan tidak berhenti untuk orang-orang yang lelah, untuk orang-orang yang di pembuangan, untuk orang-orang yang lesu, yang tidak berdaya dan tidak punya harga diri lagi. Tuhan tidak berhenti. Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk kembali bicara kepada mereka. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam keterpurukan saya dan saudara, dalam kejatuhan kita, dalam kondisi yang paling rendah dalam hidup manusia, dengar baik ini, tidak ada alternatif manusia atau dunia yang bisa mengangkat saya dan saudara. Tidak ada. Uang, sebanyak apapun uang, dia ada batasnya. Lagi pula siapa mau kasih gratis-gratis? There is no such thing. There is no such free lunch, free breakfast. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Semua ada kepentingan. Kesehatan, kehidupan kita terbatas. Umur kita terbatas. Barang kecil yang bernama bakteri bikin ketong diare 3 hari. Apalagi virus. Son tahu mau obat pakai apa. Sampai hari ini, ada antivirus. Virus hanya bisa dilawan oleh imun tubuh. Kita sangat terbatas. Lalu apa yang harus kita andalkan? Manusia. Yeremia sudah kritik orang-orang Yehuda. Jangan berharap kepada manusia. Orang-orang Yehuda bilang, ketong mengungsi di Mesir, ketong minta pertolongan Mesir. Yeremia bilang, aduh terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kereta-kereta Mesir juga akan hancur. Satu-satunya jalan untuk kita bangkit adalah Tuhan. Adalah kuasanya, adalah belas kasihannya. Yang setuju boleh katakan haleluya. Dan beruntung bagi mereka yang letih lesu ini, bagi mereka yang lelah. Yesaya 40 ayat 1. Firman yang datang kepada nabi ini, Deutero Yesaya ini, dimulai dengan kata. Mari kita lihat sama-sama dan kita baca. Yesaya 40 ayat 1. Yang sudah lihat katakan amin. Sama-sama 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Karya Tuhan yang pertama bagi mereka yang capek, bagi mereka yang lesu adalah penghiburan. Boleh bilang amin. Terhiburkah saudara ketika datang di hadirat Tuhan? Haleluya. Tidak berhenti pada penghiburan. Ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa, ada kabar baik, perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Hiburkan, tenangkan, tarik napas. Kalau anak-anak saya dalam keadaan tatoki, kecewa, menangis, mereka tidak akan pernah lupa. Saya termasuk orang tua yang beruntung dan bersyukur karena ketika 3 anak saya bertumbuh di tangan saya, saudara. Saya ayah yang mengurus, yang terlibat langsung. Jadi sampai Nicole Sunona ini, cepat sekali waktu berlalu. Saya masih ingat 2019 saya datang di Kupang untuk di sekolah Alkitab dan sekarang sudah 2025. Sebentar lagi 26. Time flies. Waktu berlalu. Ketika mereka menangis dan sedih, saya selalu mengajarkan satu prinsip, deep breath. Masih ingat Nicole? Iya pasti. Tarik napas. Harus menghibur diri dan menenangkan diri. Beta sonde marah, beta sonde bilang badiam, beta bilang tarik napas. Lagu yang sangat indah
yang seringkali saya nyanyikan di tengah pergumulan dan memang harus kita ulang-ulang dan sudah saya sempat nyanyikan dari mimbar ini. Tenanglah kini hatiku. Paling jengkel kalau orang bilang ini lagu orang mati, Toki baso. Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Ref, kasih keras. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Kenapa penting untuk dihiburkan lalu ditenangkan? Supaya orang-orang Yehuda bisa melihat posisi terkininya mereka. Kalau kita tidak terhibur dan tidak tenang, kita tidak bisa dengan jernih melihat posisi terkini kita. Coba lihat ini. Pasal 40 ayat 2. Serukan kepadanya setelah mereka terhibur dan tenang, serukan kepadanya, perhambaannya sudah berakhir. Semua selesai. Besong tidak akan selama-lamanya di Babel, sudah mau pulang. Kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dalam keterhiburan, dalam ketenangan, orang Yehuda diminta untuk melihat situasi terkini bahwa nomor 1, Besong ada di situasi tara enak ini karena salah sendiri. Karena dosamu sendiri. Beta letih, beta lesu menghadapi ini dunia. Kenapa ke sonde adil? Ini apa yang terjadi di beta? Ke sonde adil, sabar. Terhibur dengan firman, tenang dengan hadirat Tuhan, lalu jernih melihat kondisi terkinimu. Engkau ada di situ karena salahmu sendiri. Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mau mengakui ini, saudara. Dan terus mempersalahkan orang lain. Saya tahu apa yang saya khotbahkan ini bukan barang baru. Sering saya sampaikan konsep ini. Tapi kenapa harus terulang? Karena begitu banyak orang Kristen sonde tahu diri. Pikir kok apa yang jadi yang buruk semua. Gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara Tuhan, gara-gara setan. Setan dapat bikin kesalah terus. Kok bisa Tuhan disalahkan? Oh, ini pencobaan. Sabar dong. Kenapa sudah tarik napas, terhibur dan tenang, lalu berkata, lalu mengakui, memang beta salah. Memang beta kurang. Masih bisa bilang haleluya, haleluya. Pengertian akan kesalahan sendiri akan menyiapkan orang Yehuda, saya dan saudara kepada ini. Ayat 3. Siap ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tuhan akan segera berkarya memulihkan, tapi kita harus bersiap. Lagu ini, ratakan tanah berlubang, timbunlah tanah yang berlubang. Puji Tuhan, Perintis Kemerdekaan 1 itu lubang di depan dekat CI itu sudah diratakan. Kenapa itu diratakan?
dipersiapkan untuk karya selanjutnya, yaitu apa? Aspal, insya Allah secepatnya. Itu beta suganti Rextir, deng ball join itu Grand Max. Beta duga bukan karena ketong sering-sering pi kampung, tapi gara-gara itu lubang besar di situ. Sebelum karya Tuhan yang full, yang penuh, yang tuntas, perlu ada persiapan. Dan ini kemudian ayat 3 sampai 5 ini menjadi nubuatan untuk kehadiran Yohanes Pembaptis yang akan datang meratakan tanah bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita ambil prinsip ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, berarti sebelum karya Kristus harus ada karya Yohanes Pembaptis. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Gampang sekali, sederhana sekali. Dengar kalimat ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau ditenangkan dan dihiburkan oleh Tuhan? Saudara mau jalanmu dibukakan oleh Tuhan? Bertobat. Dan bertobat itu dimulai dari tenang, lalu mengakui salah. Soalnya mungkin ada orang bertobat kalau dia tidak mengakui salah. Sepanjang beta lihat film-film persidangan mau Korea, kasus-kasus di Korea, di mana, di Amerika, ini penyidik dong, ini selalu tuntut pengakuan. Sampai dong bujuk segala macam, sampai dong tawar, nanti hukuman akan dikurangi, yang penting lu mengaku. Ada yang kemudian mengaku, ada yang bilang, ketong kan sering begitu. Ketika firman Tuhan datang menegur dan keras, bukan itu. Masa Tuhan masih ingat 7,5 tahun lalu bikin itu mah. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang bertobat setiap hari. Ada yang begini, darah Yesus. Berarti belum mungkin. Kita orang-orang yang mau bertobat, amin. Ayat 6, kenapa kita perlu ini? Perlu mempersiapkan ini. Ayat 6, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Ini yang harus kamu serukan. Hei, Nabi, ini yang harus kamu serukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Jangan bangga-bangga doh. Listrik mati berapa jam, saya terus pusing. Pada satu subuh, saya yang sedang nyenyak tidur terbangun oleh tamparan istri saya. Pak, kenapa? AC mati. Iya, dari mana kesimpulan bahwa AC mati bepu salah? Pas itu lepo memang kupang di panas-panas, saudara. Dari mana kesimpulan AC mati bepu salah kok beta dapat tampeleng? Maksudnya bikin baik mana? Be buka pintu be lihat semua gelap kecuali perumahan BI. Be dalam hati be pindah situ dulu. Dong menyala terus nah. Ada apa dengan perumahan BI? Ada genset. Manusia hanya mati listrik sakato surepot. Yang paling lucu, beta paling fans orang Kupang Pumba komen di NTT Update. Itu hal-hal yang paling absurd ada di situ. Listrik mati, yang dong komen apa? Weh, bepung antaran di kulkas nih, semua busuk. Beda antaran betanya istri antaran yang dong mau bawa pas nikah ada antaran. Oh begitu. Pokoknya segala macam. Memang orang Kupang kalau bakomen memang. Tapi inilah manusia. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang mau kita pertahankan? Tidak mau bertobat tuh kenapa? Tidak mau berubah tuh kenapa? Tidak mau ikut firman tuh kenapa? Karena kita ini manusia seperti rumput. Semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7. Rumput jadi kering, bunga jadi layu. Apabila Tuhan menghembus dengan nafasnya, bangsa itu seperti rumput. Tapi di tengah kelemahan kita sebagai manusia, ayat 8,
Seruan ini menegaskan. Kita baca sama-sama ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayat 8. Belum. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semampu kita, rumput tidak berdaya, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ini jaminan kita, karena itu setiap kali ada firman Allah diberitakan, terima itu supaya rumput kering yang lemah ini menjadi kokoh dan kuat. Ayat 9 sampai 11, beritakan, pembawa kabar baik naik ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Beritakan firman, nyatakan firman. Minta maaf, saya kutip satu kesaksian yang kemarin saya dengar tanpa menyebut nama ya. Saya dengar di keluarga muda. Tanpa menceritakan detailnya juga, beta cuma pinjam cerita. Jadi beliau ini ada kelola anggaran. Kelola anggaran dari kantor lah, simpelnya begitu. Ada sisa. Tapi dari pusat bilang sudah, itu atur sudah. Ya mungkin cara aturnya apa, bagaimana? Kwitansi bodong kok apa, beta sun tahu. Yang begitu-begitu ada yang tahu. Sekedar memancing, siapa tahu dapat ikan. Kwitansi bodong kah, invoice apa ke, atau kasih tambah-tambah nomor. Yang penting namanya anggaran kan harus diserap dengan tuntas, begitu kata Menteri Keuangan toh. Pak Purbaya bilang serap itu anggaran. Nah beliau duduk malam-malam, beta dalam hati, lu tangan, kenapa lu duduk malam-malam? Merenung, akhirnya kan datang firman Tuhan. Kalau tak dari siang-siang lu sudah belanja sonde. Lalu begitu dia duduk, dengar ini. Itu kan tidak jujur, itu kan salah. Tapi dia mendapat dorongan untuk bilang begini kepada dirinya sendiri. Pas, ini orang-orang di pusat ini kan agama lain. Bemo kasih tunjuk orang Kristen pemodel. Nah, coba. Bemo kasih tunjuk orang Kristen pemodel kepada itu yang agama lain. Bahwa ketong sonde pancuri duit. Dia telepon. Pak, saya transfer ya uang sisa. Loh, bukannya sudah ini? Belum Pak, masih ada sisa. Loh, kami sudah catat ini semua sudah aman. Tinggal kirim. Sonde. Beta kirim balik. Saudara, ini pemberitaan firman. Memang beliau tidak berkhotbah. Atau beta mau suruh khotbah di mana dia? Belum sekolah Alkitab. Awas besok hamba-hamba Tuhan kalah dengan jemaat tuh. Beritakan, kasih tahu ini loh. Tuhan Allahmu, firman-Nya datang. Lewat apa? Lewat pemberitaan dari mimbar, lewat kehidupan sehari-hari orang percaya, supaya mereka yang lelah, mereka yang lemah bisa melihat, oh ini cara hidup orang Kristen. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya. Tegang semua saudara-saudara, karena pasti dalam hati pumbodole. Ambil sudah. Itu yang kesaksian kemarin dengan bercanda, dia bilang, pas lagi butuh uang. Tahun 2025 bulan November, siapa yang gak butuh uang? Saya juga butuh. Jadi kalau ada ya tahulah cari saya di mana. Semua butuh duit. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Saya kasih satu backup lagi. Bagian ini memberikan satu backup yang sangat kuat tentang firman Allah. Jadi daripada kita yang lemah, ada firman Tuhan yang luar biasa. Lihat ayat 12. Ini backup yang dahsyat untuk firman Tuhan. Ayat 12, saya baca bahasa puisinya begini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Jadi air laut dia cuma angkat begini. Satu lekuk tangan, bahasa puisi. Dan mengukur langit dengan jengkal. Menyukat debu tanah dengan takaran. Menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan neraca.
Dia lagi bicara apa ini? Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ayat 15, saya pilih-pilih saja ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Saudara, siapa yang sementara dibicarakan oleh ayat-ayat ini untuk membackup firman Tuhan? Siapa? Pribadi Tuhan. Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda. Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang maha dahsyat, maha besar. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, Allah kita luar biasa. Jangan cuma menyanyi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami, mengimani dulu, mengalami, sabar. Haleluya. Bapak Ibu baca ayat 12 sampai ayat 25. Saya bisa bacakan ayat 25. Semua habis ini khotbah saudara. Ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus. Arahkan matamu ke langit. Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Itu kata pun Tuhan. Sahabat, sebelum saya tutup. Kita lihat perjalanan pemulihan Israel. Pemulihan Yehuda. Yang pertama, hiburkanlah. Firman Tuhan datang menghibur. Katakan amin. Tenangkanlah. Firman Tuhan datang untuk menenangkan. Katakan amin. Tapi setelah tenang, bertobatlah. Dalam pertobatan, jangan angka kefe, jangan angka diri. Karena apa? Katong ini rumput. Lemah kita manusia. Bertobat saja. Terus alasan berikutnya, karena yang panggil bertobat itu Tuhan Allah. Tuhan Allah yang dahsyat, yang maha segalanya, maha kuasa, maha hebat. Yang setuju bilang amin. Nah sekarang terakhir, pergumulannya sekarang, setelah kita bertobat, pergumulannya sekarang ada di mental. Ada di kita, mau bangkit atau tidak. Coba lihat ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Saya baca ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Dan ini mewakili banyak orang Kristen. Saya pernah juga ada di posisi ini. Saya baca, Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seringkali kita merasa kecil sehingga berpikir remeh, Tuhan tidak melihat saya. Lalu dengan bahasa yang dirohanikan berkata, ya memang bepu hidup sebegini. Biar sudah. Mau bikin apa lagi? Tapi saudara, ada juga yang muncul dalam bentuk pengeluhan, overthinking yang berujung pada sakimah atau ketika dokter bilang sonde ada saki. Sehingga kesimpulannya adalah ada yang bikin. Yang mana? Pitanya di tim doa, dong paling tahu. Dong bisa kasih Google Maps saudara-saudara. Titik sesuai dengan Google Maps. Belum tahu dukun zaman sekarang. Canggih, bukan cuma pakai mimpi, dong pakai handphone. Titik ada ya, Jalan Perintis Kemerdekaan 1 nomor 28. Itu yang bikin ibu saki-saki. Yang dokter bilang son ada saki. Kenapa? Karena mental. Mental kita terlalu drop. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan. Ayat 28 dijawab oleh firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu, ketika saya dan saudara di keadaan terpuruk, tegakkan dirimu dan berkata, Tuhanku luar biasa, dia mencipta bumi dari ujung ke ujung, tidak lelah, tidak lesu, aku adalah anaknya. Saudara, amin.
Dan bukan cuma Tuhan kuat pada dirinya, ayat 29. Ini baru ketong sampai di ayat-ayat yang sering kali dikhotbahkan tanpa konteks. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lihat kiri kanan saudara, kalau yang otomatis tersenyum, dia sementara ditolong Tuhan. 1, 2, 3. Memang paksa betul, paksa sayang, paksa. Ada yang paksa sayang, tapi tenang. Sebentar habis ibadah, sonde ada lagi senyum terpaksa. Kita pulang dengan kekuatan. Kita pulang dengan semangat. Karena ini adalah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Dipulihkan. Kekuatannya tidak dia simpan sendiri, dia beri. Ayat 30 ada perbandingan yang menarik di sini. Saya akan bahas 31 lebih dalam. 30 dulu kita lihat. Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Saya orang tua, di olahraga orang muda. Dan betul, secara teknik saya lebih bagus. Tapi begitu 3 ronde ke atas, besok duduk lidah anak keluar di ujung. Anak muda, dong masih, coach masih mau? Dia bilang lu usah, nggak usah, besok. Tapi perbandingannya orang muda pun bisa lelah. Teruna bisa tersandung. Ayat 31. Tetapi ini kata orang-orang ini, coba kalau berani ganti dengan ketompu nama. Mau? Coba supaya kuat begitu. Siap? Ganti dengan nama sendiri. Yang tidak baca dengan iman rugi sendiri. Biar dia. Beta sih mau baca. Ayat 31, siap. 1, 2, 3. Tetapi Hitrewa yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka, Hitrewa, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Hitrewa berlari dan tidak menjadi lesu. Hitrewa berjalan dan tidak menjadi lelah. Sabar dulu, sabar. Ini ayat dia punggol nih, tutup nih. Tapi kenapa kok sonde ada kabar bahwa pergumulan selesai? Dari ayat 1 sampai ayat 31 tidak ada satu kalimat pun yang bilang kepada orang Yehuda bahwa besompung masalah selesai. Tidak ada. Besompung masalah hilang, tidak ada. Tapi ternyata wujud pertolongan Tuhan tidak selalu penyelesaian masalah. Bisa juga berbentuk kekuatan supaya saya dan saudara kuat menghadapi masalah. Kalau mau dikasih pilihan, pilih mana? Misalnya Bapak Ibu ada persoalan, setengah mati menyelesaikannya, pilih mana? Ini masalah hilang atau ketong jadi lebih kuat untuk menghadapi masalah? Nah, pilih mana? Saya suka nonton konten-konten kesehatan di Instagram. Satu kali ada seorang dokter anak yang bilang begini, orang tua jangan terlalu panik, jangan cepat-cepat. Ini ada Bapak Ibu dokter, minta maaf, yang ngomong juga dokter. Tapi kalau Anda butuh nasihat kesehatan, banyak dokter di sini, tanya langsung. Ini saya cuma nonton. Jangan terlalu panik jika anak flu dan batuk pilek. Tiba-tiba langsung kasih antibiotik, langsung kasih obat. Kenapa? Karena sebenarnya ketika anak-anak batuk pilek, flu dan segala macam, itu mereka sementara terkena bakteri atau virus. Dan itu, dengar ini, baik. Untuk apa? Untuk mereka punya imun bereaksi dan mereka punya imun kuat menghadapi ini bakteri dan virus. Next time, tahun depan, datang lagi bakteri yang sama, virus yang sama, dong sonde sakit lagi. Nah, ketong sonde bisa kendalikan ini penyakit, saudara.
Ayo semua bakteri tidak boleh ada di sini ya. Keluar dari gereja ini rumah Tuhan, silakan para bakteri itu pintu keluar, silakan. Tidak ada, dong ada di sini semua. Dan kita juga tidak bisa selamanya ini anak-anak, aduh ketemu anak-anak dia pegang apa mulai lah. Siapa ya? Kal itu kami sempat kasih imunisasi rotavirus. 2 anak saya cewek tidak sempat. Bedanya sangat terlihat. Dua-duanya pernah sakit perut yang cukup parah waktu masih kecil. Kal dia makan apa saja, dia pegang apa saja, sese di mulut. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah sakit perut itu anak. Yang ada tambah gemuk dia. Karena kuat. Saudara, lebih baik begini. Pilih kuat daripada pilih sekedar masalah terselesaikan. Karena masalah hari ini selesai, minggu depan ada lagi. Masalah minggu depan selesai, bulan depan ada lagi. Kalau kita hanya bergantung pada penyelesaian masalah, mujizat datang, maka kita akan mengalami kehidupan iman yang naik turun terus. Capek. Tapi kalau yang kita ambil adalah kekuatan, maka kita bisa dengan tegak menghadapi. Hari ini ada masalah, aku kuat, minggu depan datang lagi, aku kuat, bulan depan datang lagi, aku kuat, bukan kuat dan gagahku, tetapi karena firman dan Allahku dahsyat seperti yang telah diberitakan oleh Yesaya pasal 40. Haleluya, haleluya. Tutup, penutup. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Kalau kita lihat Raja Wali itu, burung hebat itu, bentangan sayapnya yang sangat luar biasa. Dan kita mungkin sebagai orang awam yang tidak belajar biologi bisa mengambil kesimpulan, ini burung hebat karena dia punya sayap kuat mengepak. Dia bisa naik sampai tinggi sekali karena dia punya sayap kuat mengepak. Saya kasih tahu faktanya, tidak begitu. Justru dengan sayap yang besar, Raja Wali itu sangat sulit, membutuhkan begitu banyak tenaga untuk sekedar begini. Perbandingkan dengan burung kolibri. Bapak Ibu pernah lihat kolibri? Kalau silakan di Google, tapi sabantar jangan sekarang. Kolibri itu burung yang sangat kecil, dia biasa menghisap nektar di bunga. Dia punya sayap ringan sekali, badannya ringan sekali. Tahu dia punya sayap gerak bagaimana? Begini. Sampai tidak bisa kelihatan kalau kita lihat dengan kasat mata begini, Anda tidak bisa lihat dia punya sayap mengepak. Cuma lihat dia punya badan kayak melayang, lalu dia di depan bunga begini. Karena saking cepatnya. Kenapa bisa cepat? Kecil. Kalau Raja Wali disuruh begini, stroke dia saudara-saudara. Tapi kolibri paling tinggi berapa meter dia bisa terbang? Raja Wali bisa sampai, ada yang video pesawat, memang belum sampai yang penerbangan paling atas. Tapi pesawat lagi begini, Raja Wali di samping begini. Bos, kok bisa? Justru Raja Wali itu, dia kepak pertama itu susah untuk naik ke gunung. Wah capek, sampai di atas gunung. Dia kepak lagi, cari gunung yang lebih tinggi lagi. Begitu dia sampai di yang paling atas yang bisa dia dapat, entah itu pohon, entah itu bukit, entah itu gunung, di situ dia lompat, tidak mengepak, dia melayang. Justru di situ dia bisa naik tinggi karena dia memanfaatkan angin. Jadi semakin keras angin, dia tinggal atur dia pun sayap, naik. Tambah keras angin, pak. Angin tersinggung, bekasi badai selalu. Makin tinggi. Saudara, angin itu dalam bahasa alegori atau tipologi sering digambarkan sebagai pencobaan, masalah, kesulitan. Kalau burung kolibri yang cepat, yang cerewet, kena badai, tatoki mati. Tapi kalau yang Raja Wali, semakin kencang itu badai, semakin naik dia. Semakin naik, semakin tinggi. Saya dan saudara di ayat 31. Seumpama
burung pipit. Oh bukan. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Semakin berat tekanan, kita terus berlari. Semakin berat badai, kita terus berjalan. Tidak menjadi lesu, malah naik setinggi-tingginya yang kita bisa. Kita berjalan tidak menjadi lelah. Haleluya, haleluya. Kita tidak pernah tahu perjalanan iman kita akan sampai di mana. Yang pasti sampai menutup mata. Tapi yakin dan percaya, kalau kita mau tinggal tenang, terhibur dalam firman, mengubah hidup, karena kita manusia yang tidak berdaya, bergantung kepada Tuhan Allah yang maha segalanya, di sanalah kita akan dikuatkan. Setiap persoalan badai datang, kita tidak terjerembab, terpuruk, malah kita naik terus sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Karena itu, jangan lelah, jangan lesu, jangan letih. Bersemangatlah, jalani hidup bersama Tuhan. Amin.